Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan tentang implementasi sistem IRP berbasis Odoo pada UMKM DU Food. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengalami perkembangan yang pesat di berbagai bidang, termasuk ekonomi. UMKM yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. DayFood merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner makanan. Dalam berjalannya usaha, perkembangan DayFood semakin pesat. Hal tersebut dilihat dari pesanan yang semakin banyak hingga para karyawan kesulitan dalam memenuhinya. Hal itu disebabkan karena kurangnya karyawan. Ada beberapa karyawan yang mengambil cuti sehingga karyawan yang ada juga akan menangani tugas dari karyawan yang tidak hadir. Dalam mencari, DayFood melakukannya masih secara manual. Semua proses pada DayFood masih dilakukan secara manual dan data belum dikelola dengan baik. Dapat dilihat dari pencatatan gaji karyawan yang dilakukan masih dengan menggunakan buku besar. Selain itu, dalam absensi pengajuan cuti karyawan yang dilakukan dengan pencatatan secara manual. Agar DayFood dapat menjalankan usahanya dengan baik, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menangani permasalahan yang ada. Di sini permasalahannya tadi udah dijelaskan di dalam latar belakang. Jadi DayFood itu usaha ini masih melakukan semuanya prosesnya secara manual, seperti dalam perekrutan, absensi, pengajuan cuti karyawan, serta penggajian karyawan, sehingga data yang ada tidak terintegrasi antara satu sama lain. Di sini tujuannya eh, dari penelitian ini ialah kita tuh dapat membantu memberikan solusi yang tepat pada permasalahan di atas, yaitu dengan merancang sebuah sistem enterprise resource planning dengan menggunakan modul human resource pada aplikasi Odoo. Selanjutnya di sini ada software Odoo. Penelitian ini menggunakan software berbasis open source yakni Odoo. Odoo yang dilakukan merupakan versi terbaru yakni 18.0. Odoo menyediakan banyak sekali modul diantaranya yaitu accounting, inventory, sales, forecast, point of sales, CRM, website, blog, chat, human resource, e-commerce, project management, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya modul dan penggunaannya yang mudah, maka Odoo menjadi salah satu software yang banyak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada bisnis proses model. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada suatu usaha, diperlukan suatu sistem yang terpadu dan saling terintegritas satu sama lain. Seringkali disebut dengan Enterprise Research Planning. ERP adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelola bisnis secara terintegritas. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang mewakili komponen-komponen bisnis. Modul maupun submodul tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ingin menerapkannya. Untuk permasalahan pada DU Food, peneliti akan menggunakan modul HR atau Human Research. Hal tersebut dikarenakan modul Human Research pada sistem ERP dapat membantu pengelola sumber daya manusia dan modal modal manusia. Modul HR ini secara berkala memeriksa kelengkapan basis data karyawan, termasuk informasi kontak, rincian gaji, absensi, evaluasi kinerja, dan promosi. Selanjutnya ada proses bisnis berjalan. Pada tahap ini akan dijelaskan sistem penjualan yang sudah berjalan pada Dayfood, di mana alur proses bisnis ini digambarkan secara detail dengan menggunakan UML. Yang pertama, proses bisnis berjalan rekrutmen. Pemilik Dayfood membuka lowongan kerja dan calon karyawan mengirim lamaran kerja. Lalu pemilik menerima dan menyeleksi lamaran, karyawan menunggu hasil, lalu pemilik menjadwalkan interview dan karyawan menandatangani interview, lalu pemilik melakukan interview dan karyawan menunggu hasil.
lalu mengumumkan hasil interview dan kalau diterima karyawan menandatangani kontrak kerja dan kalau tidak diterima lalu akan selesai. Yang kedua, proses bisnis berjalan absensi. Karyawan datang ke toko, melakukan absen di buku, dan pemilik Food mengelola buku absen, lalu ya. Yang tiga, proses bisnis berjalan pengajuan cuti. Karyawan mengajukan cuti dan karyawan membuat surat cuti, lalu menyerahkan surat cuti kepada pemilik Food dan pemilik Food menerima surat cuti, lalu mengelola surat cuti. Yang keempat, ada proses bisnis berjalan penggajian. Penggajian yang pertama mendata gaji karyawan, lalu menghitung data absensi dan membuat slip pembayaran. Selanjutnya adalah analisis usulan sistem. Pada tahap ini jelaskan bagaimana perancangan sistem yang akan dibuat pada Dayufood dengan menggunakan aplikasi Odoo. Sebelum perancangan sistem diperlukan penggambaran use case diagram dari sistem yang akan dibuat. Di sini ada tiga aktor. Yang pertama adalah pemilik Dayufood, yang kedua ada calon karyawan, dan yang ketiga ada karyawan. Pemilik Dayufood bisa melakukan login, melihat modul website, melihat modul rekrutmen, modul employee, modul attendance, modul time off, modul payroll, dan logout. Lalu karyawan bisa login, membuka modul website, modul attendance, dan modul time off. Serta calon karyawan hanya dapat melihat modul website dan hanya hanya bisa logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke Odo-nya. Jadi di Odo ini pertama-tama kita pasti diharuskan untuk membuat database. Namun di sini kami telah membuat database yaitu DayuFood. Lalu ketika database sudah dibuat, langsung saja klik tombol yang dihubungkan ini. Kemudian uh, karena di sini kami fokusnya hanya untuk rekrut karyawan atau bagian HR. Di sini cara untuk download modul-modul yang diperlukan ada di bagian apps, lalu kalian ke human resource. Di sini kami telah install yang diperlukan ada beberapa seperti payroll, terus ada di sini attendance, employee, rekrutmen, semua time off dan lain-lain nanti di sini kalian download aja. Lalu eh, kami telah membuat website. Di sini juga kami download modul website. Nah, di sini website itu kami sudah dibuat ya. Namun kalau di awal-awal sebelum tampilan yang dibuat, ini bisa kalian klik di new. Di new ini kalian bisa masukkan di new page. Ini bisa dipilih-pilih. Di sini tampilannya mau seperti apa. Kalian bisa masukkan about, landing page, galeri, service, dan lain-lain nih dipilih aja. Nah, ini tampilannya, ini website kami, terus tampilan dashboardnya. Nah, di sini kami masukkan info locker, bagian yang dicari. Lalu kemudian eh, sekarang kita masuk ke bagian rekrut. Kita kembali lagi ke modul-modul yang ada di depan. Kita masuk ke bagian rekrutmen. Nah, di rekrutmen ini, yang pertama-tama kalian ingin mencari job position apa nih di tempat yang kalian butuhkan. Jadi di sini kalian tinggal klik new aja. Terus misalnya job position kan saya udah kasih kasir, ada admin, kitchen staff. Misalnya di sini kita butuh admin lagi misalnya. Kita buat job position admin. Nah, di sini kan belum ada nih. Nah, nanti
uh, akan masuk di lamaran yang akan saya beritahu setelah ini. Sebentar. Jadi tadi setelah kita membuat job position di sini, tadi tuh ini masih not publish ya. Jadi orang belum bisa untuk apply lamaran di sini. Jadi kita publish dulu. Kemudian setelah dipublish ini, nanti tampilan di orang yang ingin melamar akan seperti ini. Jadi di sini dia akan melakukan apply pada bagian admin. Kemudian di bagian admin ini nanti calon karyawan akan mengisi dengan nama, email, nomor telepon, kemudian LinkedIn profilnya, kemudian bisa upload CV-nya di sini dan memperkenalkan secara singkat. Lalu kita kembali lagi di sini. Nah, ketika sudah ada yang apply di bagian admin ini, kita bisa lihat di sini tiga, ada tiga orang yang ingin apply pada posisi admin. Lalu di sini ada tahapan-tahapannya, misalnya Nabila di qualification, terus misalnya Farezi sudah di tahapan first interview, kemudian Galih misalnya sudah di kontrak proposal. Ah, lalu di sini kita bisa pilihkan schedule interview di sininya. Sebelum pada tahapan masuk ke first interview, kita bisa memberikan jadwal schedule interview untuk Mas Farezi nih. Nah, di sini tampilannya untuk menampilkan tanggalnya ya. Nanti kita bisa pilih tanggal, jamnya, jam berapa. Oke. Sekian penjelasan dari saya di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari implementasi ordernya. Selanjutnya, setelah karyawan yang melamar tadi sudah sign in proposal, kontrak maksudnya, dia akan muncul di modul employees. Berikut tampilan modulnya. Nih, ada Nabila, ada Ibnu, ada Ikram, Rizky sebagai admin, administrator. Lalu untuk melakukan absensi itu, kita menggunakan modul attendance. Nah, di kiosk mode. Tapi sebelum itu, sebentar, agak lagi. Nah, seperti ini tampilan absennya. Tapi sebelum itu, agar si karyawannya bisa absen, sebentar kita keluar. Nah, agar si karyawan baru bisa absen, kita harus beri hak akses pada si karyawan ini. Caranya gimana? Caranya di setting, terus masuk ke user. Sampai di user ini, misalnya kita pilih salah satu itu, misalnya Nabila ya. Si Nabila ini pada bagian attendance, nah bagian human resource, pada bagian attendance-nya kita jadiin admin. Jadi dia bisa absen sendiri gitu nanti. Nah, kita coba ya. Kita masuk ke employee nanti, kalau dia jadi karyawan, kita masuk ke, salah, kita masuknya ke attendance, maaf kalau absen, terus kita ke kiosk mode. Setelah itu kita pilih si Nabila ini, kita masukin PIN yang sudah dimasukin oleh si administrator tadi. Selanjutnya itu kita menggunakan di human resource ini kita menggunakan modul modul time off, pengajuan cuti. Berikut ini kita pilih modul time off. Ini tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pengajuan cuti kita tinggal pilih tanggal aja, tanggal berapa.
Misalnya kita cuti di tanggal 17. Tinggal klik tanggalnya nih. Di sini kita bisa pilih alasan dari pengajuan cutinya. Kita pilih aja karena sakit. Terus kita submit request. Nanti administrator itu akan lihat lihat ajuan cuti para karyawannya di sini. Nah, di sini kita bisa approve atau kita enggak, kita tolak bisa. Selanjutnya di time off ini, modul time off ini akan menampilkan reporting. Jadi laporan dari seberapa banyak si karyawan mengajukan cuti, melakukan cuti, dan lain sebagainya. Selanjutnya, modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya yang akan kami bahas itu adalah modul payroll. Nah, modul payroll ini mempunyai fungsi utama mengelola seluruh proses penggajian karyawan, mulai dari perhitungan gaji hingga pembuatan slip gaji karyawan. Modul ini terintegrasi dengan modul lain seperti HR dan akuntansi untuk memastikan proses penggajian berjalan secara efisien dan akurat. Nah, ini adalah halaman dashboard dari payroll. Bisa dilihat ada warning, ada badge. Untuk ini status dan itu pada bulan Juni 2025 dan status confirm itu berada di Juli 2025. Nah, ini employee cost-nya yang ada pada bulan Juni 2025 dan employee count yang ada pada bulan Juni 2025, Juli 2025, dan Agustus 2025. Lalu di bagian kontrak, sini terlihat bahwa ada 4 karyawan yang bekerja di perusahaan Dayu Food. Yang pertama dari Skinanda, ada Ikram, Nabila Rohadatul Aisy, dan Ibnu yang memiliki status running atau yang sedang bekerja di Dayu Food. Nah, ini adalah pembuatan slip gaji. Di sini pada bulan Juni 2025 untuk Rizky Nanda Putra, Ikram, Nabila Rohadatul Aisy, dan Ibnu itu statusnya dan. Namun pada bulan Juli 2025, keempat karyawan tersebut masih berstatus waiting. Jadi kesimpulannya adalah implementasi sistem ERP berbasis Odoo pada UMKM DU Food bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti rekrutmen, absensi, pengajuan cuti, dan penggajian karyawan. Melalui penggunaan modul HR atau Human Resource pada Odoo, proses bisnis di DU Food menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan mudah dikontrol. Sistem ini memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih tertata, transparan, dan akurat karena seluruh data dikelola secara digital dan terpusat. Dengan demikian, penerapan ERP ini memberikan solusi nyata dalam meningkatkan produktivitas dan profesionalitas UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Untuk saran yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada pemilik dan staf mengenai penggunaan Odoo agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, melakukan update dan pemeliharaan rutin terhadap sistem agar selalu berjalan stabil dan aman dari gangguan teknis. Yang ketiga adalah mengevaluasi penggunaan sistem setiap periode tertentu untuk mengetahui keefektifan dan mengidentifikasi bagian yang perlu ditingkatkan. Dan yang sekarang terakhir adalah mengembangkan penggunaan modul lain seperti akuntansi atau inventory agar sistem mencakup lebih banyak aspek operasional usaha. Sekian dari kelompok kami, saya perwakilan dari Muhammad Ikram mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.